Saya ingin mengulangi apa yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan dengan sebelah kiai. Bahwa sekarang ini yang penting kitanya ini loh, gimana kita itu mikir gimana bisa saingan sama Muhammadiyah, gimana bisa pondok ini punya duit sendiri, gimana kitanya ini gimana, kita ini loh kiai-kiainya ini gimana dulu. Kalau ini belum beres percuma. Halo Sobat Uder, apa kabar Anda hari ini Kamis 25 Juni 2006? Terima kasih Anda kembali menjumpai kami berdua di channel FNF. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, tapi lebih dulu kita harus mengucapkan belasungkawa atas tragedi di Jawa Barat. Coba Cak Dodo, spill bagi Sobat Uder lainnya, peristiwa apa yang terjadi di sana Cak Dodo? Ya, itu ada seorang perempuan yang disekap oleh pacarnya selama 3 tahun dan baru ketahuan setelah si perempuan itu babak belur, matanya keduanya dicongkel, mukanya hancur, bibirnya digunting. Kita sebenarnya nggak tega untuk melihat, bahkan melihat saja kita melihat kasihan sekali dan ini kebiadaban yang luar biasa. Tapi syukur alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap oleh polisi, namanya Taufik Hidayat, dan si cewek ini namanya Iva ya. Itu mendapat perhatian dari masyarakat termasuk Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke rumahnya. Dan yang paling kita juga bangga, solidaritas masyarakat Indonesia memberi dukungan kepada si perempuan ini. Dan tak ketinggalan pula Hotman Paris, dia mengumpulkan uang dari para konglomerat yang pernah dibela dalam kasusnya itu. Dia tunjuk beberapa orang termasuk Bos Mayapada yang meminta supaya setiap orang membantu 500 juta. Ada 4 orang konglomerat itu masing-masing 500 juta dan juga 5 juta untuk para anggota dewan. Jadi ini hikmahnya sungguh luar biasa, respon masyarakat dan juga simpati publik mengarah pada sosok ini. Kemudian ada juga tuntutan supaya pelaku dihukum mati dan kita sepakat karena kalau nggak dihukum mati ini gen kejahatan ini akan menurun. Dia nanti punya anak, punya keturunan dan gen kejahatan dan kebingisan itu nanti akan berkembang biak. Maka dihukum mati saja. Sebelum saya beranjak ke hukuman mati, saya juga merespon bagaimana Pak Prabowo akhirnya ikut datang melayat. Itu penting, Cak Dodo, karena selama ini kan Pak Prabowo itu kontroversi ya. Ini sebelum melayat, itu ada pidatonya yang, aduh, nyinyir lagi. Iya. Apa sebaiknya kita tampilkan aja bahwa Pak Prabowo itu memang harus direm ini, ada yang menjaga ya. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sekali lagi kita prihatin melihat Pak Prabowo yang ternyata belum move on dari perilakunya yang tidak kontrol atas ucapan-ucapannya, pidatonya, dan lain sebagainya. Pernyataan seperti itu terulang lagi, bagaimana pernyataan yang sungguh merendahkan dan juga mengecewakan masyarakat Indonesia. Nggak perlu seorang presiden mengucapkan kata seperti itu. Apalagi kemudian ditambah dengan emang gue pikirin. Jadi bahasanya kayak bahasa anak-anak yang kurang pendidikan, yang suka nongkrong begitu, yang tidak peduli dengan masa depan Republik Indonesia. Bahasa-bahasanya kasar, kotor, dan juga memancing kemarahan buat yang mendengarkannya. Mestinya presiden nggak boleh. Apapun itu presiden, bahkan di negara liberal seperti Amerika itu sosok presiden itu harus teruji moralitasnya, bahasanya, tutur katanya, perilakunya, juga perbuatannya.
Apalagi ini di Indonesia yang terkenal sebagai negara Muslim terbesar, terkenal sebagai negara yang sopan santun, tapi presidennya menunjukkan tipikal yang jauh dari kesantunan. Kata-kata yang mengatakan dasmu dan emang gue pikirin itu kan merendahkan sekali dan seakan-akan presiden nggak peduli terhadap rakyat Indonesia. Mungkin dia ingin mengkanalisasi, dia ingin memisahkan kritikan yang mungkin saja dia nggak betah dan nggak tahan mendengarkan sehingga dia bisa katakan emang gue pikirin. Tapi implikasinya kan jauh lebih dari itu. Publik menerjemahkan pernyataan itu sebagai presiden yang tidak mau tahu atas apa yang terjadi pada masyarakat kita. Sulit menyatakan ya tentang Pak Prabowo ini di saat banyak pekerjaan rumah di negara ini yang belum tertangani sejak dia menjabat presiden. Ini ucapan-ucapan Prabowo begitu tidak simpati ya, mengundang simpati orang. Coba dengarkan ya, bagaimana kasus korupsi yang tidak tertangani, belum tertangani secara maksimal. Banyak koruptor-koruptor yang hanya diimbau, koruptor menyerahlah atau ingatlah. Padahal ya, ini PBNU sendiri itu mengkhawatirkan tentang keulamaan ulama-ulama NU menghadapi masalah-masalah kemaslahatan umat ini ya. Saya ingin mengulangi apa yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan dengan sebelah kiai. Bahwa sekarang ini yang penting kitanya ini loh gimana kita itu mikir gimana bisa saingan sama Muhammadiyah, gimana bisa pondok ini punya duit sendiri, gimana kitanya ini gimana, kita ini loh kiai-kiainya ini gimana dulu. Kalau ini belum beres percuma, semuanya percuma. Buat apa? Kalau yang lain mau maju Muhammadiyah maju, biar. Kalau lembaga-lembaga lain punya kekayaan besar, biar. Mari kita pikir dulu ini keulamaan kita ini seperti apa. Supaya kita tidak mengejar hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi tanggung jawab dasar dari keulamaan. Jenengan mau berlagak tawaduk, nggak berani disebut kiai, nggak berani disebut ulama. Nyatanya nerima santri kok. Nyatanya diundang pengajian datang, pulangnya diamplopi mau gimana? Masa kita nggak pikirkan hakikat dari kedudukan para ulama dan orang-orang yang sudah terlanjur diberi nisbat ulama, terlanjur dianggap sebagai ulama, diajak ke sana kemari oleh berbagai pihak untuk melegitimasi macam-macam urusan atas nama ulama. Ya, itu berarti kita mengomentari pidato Ketua PBNU ya, Gus Yahya ya, Cak Jarod, Ya. di acara Mubes untuk menyiapkan Muktamar NU yang akan dilakukan 1-5 Agustus 2026. Tempatnya belum dipastikan, bisa di Jawa Barat, di Sumatera Barat, atau di mana-mana belum ditentukan. Tapi pernyataan Gus Yahya di Kediri kemarin dalam acara Mubes NU itu kelihatan marah dan nggodok banget tuh ya, sampai tepuk-tepuk dada seperti itu. Ya banyak tafsir sih dari apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU itu. Maksudnya apa dia marah-marah seperti itu, memarahi ulama, memarahi kiai-kiai kampung seperti itu. Lah sementara pejabat PBNU sendiri di pucuk pimpinan organisasi ini menikmati fasilitas dari negara, menerima tidak sekedar amplop, bahkan bisnis tambang dibagi. Dan apakah kiai-kiai kampung kecipratan dari bisnis tambang itu? Jadi agak ironis apa yang disampaikan Ketua PBNU, maksudnya dia mau kritik internal tapi justru menimpa pada organisasi itu sendiri, pada Ketua PBNU itu sendiri, bahwa apa yang disampaikan itu menelanjangi kejadian yang menimpa pada organisasi Nahdlatul Ulama ini. Saya khawatir Kak, ini semacam mengirimkan isyarat. Banyaknya ulama-ulama NU yang terjerat kasus. Kita sebutkan salah satunya Menteri Agama, mantan Menteri Agama ya, Gus Yakub itu kan dijerat tentang korupsi pengadaan penambahan kuota haji sampai sekarang belum clear. Jadi mohon dituntaskan Pak Prabowo sebelum kasus-kasus ini berlarut. Saya setuju dengan pernyataan Ketua PBNU. Dia menyatakan keprihatinan tentang keulamaan. Tapi ya satu lagi, benar sampean harusnya jangan hanya ulama kampung-kampung yang menerima amplop.
ulama besar. Kan dia menyebutkan yang paling diuntungkan dengan setelah reformasi adalah ulama NU, itu diakui oleh beliau. Iya, Prabowo untuk tegas pada NU jelas tidak mungkin karena NU ini kan penyumbang suara terbesar dalam sejarah Pilpres di Indonesia. Jadi kalau calon presiden tidak memegang NU, dipastikan itu kalah. Jadi berharap Prabowo tegas pada NU ya nggak mungkin. Bersikap tegas kepada yang lain saja tidak terjadi. Sebagai contoh kasus terakhir ya, korupsi di BGN yang awalnya seluruh Republik ini memiliki energi yang sama, satu suara untuk mengusut korupsi di BGN, tiba-tiba makletis ternyata rapatnya tertutup. Setelah tertutup, pengajuan GC, Justice Collaborator yang diajukan oleh Sony Sonjai ditolak oleh kejaksaan. Ini kan bagian dari bagaimana mereka mengamankan orang-orang yang terlibat dalam bisnis dalam korupsi di Badan Gizi Nasional. Ini sekali lagi Prabowo yang seperti ini kan tutup mata. Kemudian kalau kaitannya dengan NU, betul. Jadi PBNU ini yang kenyang ya petingginya, pengurus organisasinya, dapat jatah menteri, dapat jatah di lembaga, BUMN, dan banyak hal lagi lembaga pemerintah, dan itu ya hanya pucuk pimpinannya. Orang-orang NU yang di kampung yang tekun mengajari anak-anak ngaji di musola, di langgar, di masjid, ya tidak pernah mereka cipratan. Mereka hanya dipanen setiap 5 tahun sekali, didoktrin bahwa negara ini harus maju dan lain sebagainya untuk diambil suaranya. Tapi setelah mendapatkan suaranya ya sudah lupa. Nanti ingat 5 tahun sekali, setiap 5 tahun baru ingat. Satu-satunya kebijakan Prabowo yang dirasakan oleh kiai-kiai NU adalah kemarin waktu Idul Adha yang dikatakan beberapa sapi itu memang kemudian terbagi ke daerah-daerah, dan itu pun sebetulnya belum bisa menyentuh ke seluruh ulama NU maupun Muhammadiyah. Jadi Sobat DDR, pekerjaan rumah bagi Pak Prabowo itu makin banyak. Jadi kalau ada orang mengkritik, jangan nyinyir Pak Prabowo. Itu masukan dari publik, terutama sekitar-sekitar istana itu sudah nggak mempan lagi. Cak ini sudah agak siang. Barangkali ada kata-kata mutiara hari Kamis ini, Cak. Ya, ini repotnya gerakan mahasiswa yang akhir-akhir ini semakin mengkristal, semakin eskalasinya semakin meluas di seluruh Indonesia. Sialnya itu kemudian ditunggangi oleh kelompok yang diduga oleh kelompok Solo. Jadi kita harus betul-betul jeli, ini gerakan mahasiswa yang mana yang ingin mengkritisi Prabowo dan gerakan mahasiswa yang mana yang ingin menjatuhkan Prabowo kemudian menaikkan Gibran. Kalau isu utamanya adalah kan jatuhkan Prabowo Gibran. Tapi kelompok Solo ini pintar memanfaatkan situasi untuk kemudian menjadi jatuhkan Prabowo saja, kemudian Gibran yang naik. Jadi distorsi informasi ini akan menjalar ke seluruh Republik. Ketika orang tidak paham isu yang sebenarnya, maka akan terbawa-bawa. Dan maksudnya ingin mengkritisi pemerintah, yang terjadi justru ingin menaikkan Gibran. Ketika Gibran naik, artinya negara semakin hancur, semakin rusak, dan semakin tidak karuan. Jadi situasi hari ini memang sangat sulit dan tidak semua orang paham bagaimana politik hari ini itu sesungguhnya mana yang harus kita dukung. Banyak sekali penyimpangan informasi sehingga rakyat keliru dalam memberikan dukungan berkaitan dengan gerakan mahasiswa hari-hari ini. Sobat DDR, terima kasih. Sebelum kita tutup, barangkali Anda bisa menyimak update berita di Filipina bagaimana wakil presiden diturunkan, presiden tidak. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.